wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa fadallana bi ni'matil iman wal islam wa yahdina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'yan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala SMK Negeri 1 Wonosari yang pada kesempatan pagi siang ini tidak berada di sini, yang sudah diwakili oleh Bapak Haji Jumyo MF. Bapak Ibu Waka yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semuanya yang sangat-sangat kita banggakan. Alhamdulillah, begitu saya melihat Bapak Ibu nurani saya mengatakan inilah calon-calon penghuni surga. Dua hal yang nampak firasat yang saya temukan pada siang ini. Yang pertama adalah murah senyum. Tadi ada laki-laki di belakang senyum-senyum. Bu Esti sehat nih? Tetap masih glowing. Yang bisa kalau bangun wantun, ya sani kalau wantun. Yang pertama, yang kedua adalah wajahnya bersinar. Ini calon penghuni surga itu seperti itu. Tadi baru 5 watt, sekarang sudah 30 sampai 40 watt. Karena jadinya setelah nonton sampul dahari, Pak. Yang ketiga masih ada satu ciri, kalau sudah bersinar, murah senyum, dipastikan mboten kagungan utang. Tinggal sampun kemudian ketinggal utangipun. Sepakat ya Bapak Ibu. Lah sing menang biasanya padha menutang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah temukan kita pada kesempatan siang ini. Mari kita syukuri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sangat saya renungkan pada siang ini, suasana sangat berbeda. Dari tambah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Haji Jumyo tadi. Napa wae komentaripun pantunipun gimana tadi? Buah jambu, buah pisang, buah jambu. Selamat datang di SMK. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan satu permasalahan yang muncul di kehidupan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan, solusi apa yang harus kita jalankan dalam kesempatan ini dan kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia sekarang ini banyak sekali problem di lingkungan kita saja, tidak jauh-jauh. Kalau kita lihat di kampung, di kota sekarang sama. Bahkan ada yang di daerah pinggiran itu sudah masa daerah transisi. Dipun katakan kota juga tidak, desa juga tidak. Itu namanya daerah transisi. Dan sehingga menimbulkan berdampak kepada yang lainnya. Dari segi ekonomi kita lihat sekarang dengan beras yang naik terus di Bapak Ibu ya. Tetapi alhamdulillah tetap masih dahar beras, dahar nasi lagi. Alhamdulillah. Meskipun Pak Wakil Presiden mengatakan
kalium yang cukup tinggi memberikan Pak Wakil. Dan untuk Pak Wakil memang tepat kisah itu yang paling bagus. Permasalahan Bapak Ibu yang kita temukan dengan adanya berbagai macam paham, ya mulai dari paham liberal, paham yang penuh dengan kebebasan, kemudian didukung paham sekuler. Sekuler itu adalah antara agama dengan dunia itu dipisahkan. Agama itu hanya di masjid, hanya di pondok pesantren, hanya di masjid taklim. Ketika keluar dari tempat itu, monggo sudah tidak dipakai aturan dalam agama itu. Ini paham sekuler. Hedonisme muncul dengan mengatakan bahwa surga itu yang kita hadapi sekarang ini. Karena apa? Setelah mati sudah tidak ada alam, sudah tidak ada pertanggungjawaban. Mereka mengatakan inilah yang sebenarnya surga. Ini paham-paham hedonisme. Kemudian didukung dengan pluralisme agama, mengatakan bahwa agama itu sama, sebagaimana rumah dengan pintu yang banyak, mau masuk dimanapun nanti endingnya akan ketemu dalam satu ruangan yang sama. Inilah paham-paham pluralisme. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paham-paham inilah mengkikis terus, mengerosikan berada di lingkungan kita, sehingga berpengaruh kepada etik ataupun tingkah laku kepada kita semua, dalamnya adalah peserta didik kita ini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di masyarakat, maaf karena kami durasinya lebih banyak ketemu dengan pamong dan juga dengan masyarakat. Kalau di kantor kami di KUA, beberapa hal yang sangat memilukan Bapak Ibu. Hari Jumat lalu itu ada sepasang berencana mau nikah jam 10 di hari Jumat, minggu yang lalu, Jumat lalu. Sudah ditunggu tetapi tidak kunjung tiba. Habis Jumatan kemudian dihubungi. Tidak lama kemudian sepasang itu datang. Apa yang katakan? Sepakat untuk tidak jadi nikah. Kamu kok sing tidak kakung menika sampun ewuh nih. Ewuh dadi pekiwuh gitu. Apa yang menjadi latar belakang kenapa yang putri kok terus memutuskan untuk tidak menikah saat itu? Setelah usut punya usut, ternyata yang kakung kalau berbicara dengan yang putri menika rada keras. Diusut juga yang sing kakung ditanya, piye Mas jenengan? Kula niku nek ngomong nggih ngoten iki Pak, wong kula iki wong jalanan. Tetapi saya sangat cinta kepada calon saya. Tetapi mau bagaimana lagi, karena yang melakukan pernikahan kedua insan tadi akhirnya putus sebelum melangsungkan pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua ada juga menikah satu hari itu menikah. Kebetulan saya yang diminta untuk menyampaikan Maudah Hasanah yang saya sampaikan, hak suami, hak istri. Nah, kemudian malam itu di tengah malam bertemulah, karena memang sepasang suami istri pernikahan yang baru. Pagi hari sudah dapat untuk melaksanakan tugas di Surabaya. Saya izin 2 minggu, insya Allah besok ketemu. Ternyata Bapak Ibu, karena mantan anyar mestinya kan inginnya bersama nih. Apa yang terjadi? 2 minggu tidak kunjung tiba, tidak datang, bahkan HP-nya tidak bisa dihubungi. Selang 1 bulan kemudian ada yang tabayun dari pihak putri, ternyata di situ kemudian ini berbunyi dari pihak suami itu menyatakan untuk ditalak saat itu. Apa yang terjadi? Pertikaian terjadi siang hari. Semua itu sama kaget, terlebih dari keluarga sing kakung. Nah, mboten ngira, mboten nyono nek anak kula malah ngeten menika Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian lagi tentang pernikahan. Jadi kemarin ada anak seusia baru 15 tahun. 15 tahun itu kira-kira kelas pintar itu. SMP. Orang ngerti surah Saparin itu sudah besar perutnya masa itu. Tidak lama kemudian melahirkan, dan ibunya bapaknya itu baru kelahiran 87-an. Jadi berapa tahun bapaknya? Jadi berapa kali itu kalian? 30. Sudah punya cucu tinggal 36. Ya. Ini Bapak Ibu, kita sisir permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Sementara peserta didik kita ini pasca COVID-19 kemarin, saya hanya dapat informasi dari Bapak Ibu guru. Kebetulan saya itu juga mengajar di SMP Man Satu Wonosari. Itu kalau anak diajak untuk konsentrasi itu ininya sudah blank begitulah. Jadi peraganya di sekolah, tetapi jiwanya kemana-mana. Ada yang ke pantai, ada yang ke mall dan sebagainya. Sehingga mengembalikan roh anak di dalam di dalam ruangan kelas itu perlu ada beberapa proses. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang nanti akan kita kupas. Kita akan meraih sebuah kemenangan dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu guru juga ingin meraih kemenangan sebagai seorang gurunya, apa yang kita lakukan? Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Quran surat Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjuang dengan jiwa dan dirinya, maka akan mendapatkan derajat di sisi Allah, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 hal di dalam ayat ini untuk meraih kemenangan. Yang pertama adalah bingkai yang paling esensi hidup kita ini adalah modalnya iman. Kalau kita lihat tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah taklim, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Rasulullah dalam posisi pas sorean itu seperti baru mandi, jadi baru saja berhias, kemudian menghadap Nabi dalam posisi sangat-sangat cukup, pakaiannya serba putih, dan mereka pun, para sahabat pun juga kaget. Jadi maaf kalau kita semua ada kamu kok, kalau dalam bahasa Jawa kok mak berbundut, tahu nih Bapak Ibu nih? Mak berbundut itu apa? Ujuk-ujuk. Nah tiba-tiba kan jatuh-jatuh. Jadi mak berbundut kan? Dan apa yang dikatakan? Akhirnya ya Rasul anil iman, kabarkan kami ya Rasul tentang iman. Kemudian Nabi mengatakan al-iman bila iman itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasulnya, kepada di akhir, kepada qadar dan qadar. Kemudian orang itu mengatakan sodaka ya Muhammad. Leres napa yang dipenyanyikan nanti kan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, di sana Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah kamu beriman, billahi kepada Allah, wa rusulihi dan juga kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min ala rasuli, dan juga kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala
dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum para nabi, sebelum Nabi Muhammad. Ada ayat berikutnya, wa may yakfur, dan barang siapa yang ingkar billahi wa malaikati wal kitabi wa rusulihi, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat, para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga kepada yaumil akhir, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh mereka tersesat yang sangat jauh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, modal utama hidup kita ini tidak lain adalah iman yang ada dalam jiwa kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, andai kata iman itu dalam keadaan didiamkan saja, tidak dikembangkan, tidak dipupuk, tidak diapa-apakan, hanya statis saja, beliau mengatakan al-imanu uryan, iman menika kadya piantun ingkang tanpa busana, tegesipun nglegena. Pak nek saniki ya kepenak wong sumo nggih ta punten. Tetapi makna di sini adalah ketika iman itu tidak dipupuk, maka yang muncul adalah imunnya akan turun. Ketika panas akan mudah kepanasan, ketika hujan akan mudah kena hujan, dan ketika ada angin akan mudah kedinginan. Artinya iman akan cepat ringkih ataupun lapuk dalam kehidupannya. Kemudian Rasul mengatakan walibasu taqwa, agar iman itu menjadi kuat, maka perlu dikasih baju yang namanya takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa ini ada yang menerjemahkan penghijauan dari 4 nilai. Yang pertama adalah sifat tawadhu. Dalam bahasa Jawa, tawadhu menika artinya rendah hati. Kemudian yang kedua adalah qanaah, narimo ing panggung. Ini bahasa Jawa yang sangat bermakna yang tinggi, narimo ing panggung. Siapa nanti yang akan diumumkan calon Prabowo, narimo ing panggung. Ini tadi yang diumumkan pasangan Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD. Meski dari para ulama kiai-kiai Jawa Timur mengendali kalau bisa satu, tapi ini sudah muncul Pak Mahfud MD yang dianggap dari. Kemudian yang ketiga adalah wira'in, punya sifat wirah adalah kehati-hatian, berhati-hati dalam meniti kehidupan saat ini. Dan Bapak Ibu, kita sudah masuk di dalam era fuka. Era fuka itu ada 4 ciri yang muncul, yang nampak dan kita rasakan bersama. Yang pertama adalah era penuh dengan kebebasan. Jadi Bapak Ibu mungkin langsung preso tentang anak-anak, tapi kayaknya kalau di SMK 1 itu karena daya internetnya tinggi, kemudian nilai agama juga cukup, mungkin tidak begitu bergejolak. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang lainnya yang notabene kurang dari itu, maka akan nampak ketika Bapak Ibu menghadapi sesuatu. Era kebebasan. Yang kedua adalah ketidakpastian. Jadi informasi-informasi itu kadang berbagai macam. Ya, kalau di masa COVID kemarin itu berapa SK yang diturunkan dari Pak Menteri Agama? Sekitar 26 SE surat edaran terkait menghadapi COVID-19. Jadi begitu cepat informasi. Kemudian yang ketiga adalah era penuh dengan problem kehidupan ini. Dan yang keempat adalah ragam. Ragam itu berbeda, tetapi kalau punya satu keinginan harus sama. Lah membingkailah perlu ada sebuah proses. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah makna kehati-hati di dalam merajut sebuah masalah dan menimbulkan daya care kepada sesama hidup kita. Yang keempat adalah takwa, itu ada unsur yakin. Iman itu di sana ada sebuah pengakuan di dalam hati
ikrar di dalam lisan, dan action dalam kehidupan kita ini, diwujudkan dalam kehidupan ini. Itulah yang namanya iman. Maka jika ketiga-tiganya menyatu dalam diri kita ini, akan menimbulkan power di dalam kehidupan kita. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, iman itu akan lebih indah jikalau ada hiasan yang namanya al-khayat. Iman akan menilai hiasan kalau punya sifat rasa malu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pemahaman hadis ini, makna malu di sini adalah malu ketika orang berbuat baik sementara diri kita tidak ikut andil dalam kebaikan. Kita ingat waktu di 2002 itu ada kurikulum KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Waktu itu kita sudah melangkah, sementara SMA belum. Ya, Pak Ramtong, belum. Waktu awal kita, kemudian Pak Kepala mengatakan Bapak itu pernah minum jamu. Semua Bapak menjawab pernah. Jamu itu tak kalah minum pertama, rasanya pun beribun bu. Pahit nih. Kemudian bagaimana kalau kita yang kedua, ketiga minum, pahit nggak kira-kira? Iya tetap pahit, tetapi pahit yang pertama dengan pahit kedua itu akan berbeda. Lalu sih akan berbeda. Itulah kurikulum berbasis kompetensi. Pak Kepala dan Pak Tamsir waktu. Ketika disampaikan ya kayaknya berat sekali kan. Tetapi lambat laun kita sudah lakukan 1 tahun, baru SMA yang namanya baru digalakkan KPK. Masih lagi di 2000 berapa itu? 2000 berapa itu? Yang KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi selalu itu juga sama. Membranding oleh Pak Sinten dalam ini kok. Pengawas dalam ini Sleman Pak siapa? Yang kecil agak Spandi. Juga membrandingnya luar biasa kepada para ibu guru SMK satu ini. Hasilnya juga cukup bagus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebuah langkah-langkah bagaimana hias tentang al-khaya' malu ini bisa kita berikan kepada yang lainnya sehingga ada kompetisi yang sehat. Bahwa kompetisi yang sehat itu kemudian muncul reward. Kalau di SMK 1 itu dulu ada rewardnya. Kalau bisa mengumpulkan buku A, dia bilang gitu, Bu Wiji nek ngumpul kita dhewe nih kok. Nek keluar Pak Samjan bengi nek ngumpul kene. Ya esuk Bu Sinten sing Bu Yati atau siapa? Bukan sing nangani itu sing mereka. Itu lapor esuk. Bu kula wae dalu nggih Pak. Karena apa? Kalau sudah lebih dari tanggal itu Hangus. Bisa hangus. Apapun yang terjadi, pokoknya mata kaji malam itu harus dikumpulkan. Makanya itu ditulis ketika niko, tertuang dulu niko. Anggaran stabilo merah itu suntur, gitu. Tes saat ini betul. Betul. Itu tadi. Kemudian yang keempat, Rasul mengatakan dengan iman itu wa tamratul ilmah. Dengan iman itu akan berbuah yang namanya ilmu, dalam artian senang tolakul ilmu. Maka orang Jawa itu sangat waskito Bapak Ibu, karena simbah-simbah kita itu kalau punya kelangan itu identik dengan burung. Bibit saking perkutut, terkuku, nokutut, puter lumut, kemudian teruk, itu ternyata ada makna dalam kehidupan itu. Pertama, teruk itu dari kata teruk ilmu. Jadi kalau kita tuh waktu sekolah, kuliah itu ilmu itu kemudian ditulis. Maka Imam Syafi'i mengatakan
orang yang belajar itu seperti hanya seorang pemburu tatkala menangkap atau mendapatkan apa yang Tuhan itu kemudian dipontaleni. Ini sama ke depan. Maka sama ketika kita belajar ditulisnya. Misalnya dia pernah rekam dan sudah sekali foto dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terbuku adalah tergerut sinambilaku. Maaf Bapak Ibu yang seangkatan kami, ketika kuliah, ketika orang tua itu memberikan kita sanggup waktu kuliah, dipun pres nopo kurang Pak, nopo lebih? Kurang. Biasanya pun kurang. Jadi kurang itu dalam rangka apa? Ben latihan, ben prihatin anakku. Muter-muter dalam kehidupan, tetapi selalu emot apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Namanya PKL. Gitu Ibu, belajar di luar sekolah. KKN juga sama. Dan yang keempat adalah no putut. Putut itu dari kata perilaku dengan ilmu, perilaku akan menjadikan patut, akan mengajarkan value, nilai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan kita untuk selalu thalabul ilmi dalam usia apapun. Mencari ilmu itu bukan berarti kita tambah pintar, bukan, tetapi dengan ilmu itu kita akan tambah dewasa. Dan dewasa itu seperti apa? Ketika ada sebuah masalah yang baru, bukan kita mencari permasalahan itu, tetapi yang kita sisir adalah kesamaan dulu. Karena kesamaan itu akan menjadikan power untuk apa? Merekatkan satu dengan yang lainnya. Kalau permasalahan sudah kita temukan, yang lainnya pun juga akan mengikut. Jika ada permasalahan perbedaan akan menimbulkan makna, menghasilkan rahmah. Ya sudah, ending akhirnya setuju dalam ketidaksamaan. Inilah nilai daripada mencari ilmu itu, menimbulkan daya kedewasaan dalam hidup kita. Insya Allah Bapak Ibu dalam hal ini sudah pono, karena Bapak Ibu ini adalah punya satu nilai yang sangat tinggi sebagai mursyid dan juga bayan. Mursyid menikah pembimbing. Kalau disampaikan guru, tidak hanya guru Pak, tapi suhu mereka saat diberi guru di Pak Rampang. Jadi asapnya tinggi suhunya. Ya, jadi mursyid adalah pembimbing, seorang adalah membimbing kepada siswa-siswinya, banyak sekali memberikan penjelasan, mengedukasi kepada peserta didiknya. Yang kedua adalah taufik wal amal. Ini dari Allah, jadi maka keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum itu akan menghasilkan apa? Kesinergisan di dalam meraih kehidupan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama tentang iman. Kemudian yang kedua adalah hijrah. Hijrah itu bimana pindah dari segi fisik, pindah dari tempat satu ke yang lainnya. Nampak. Tetapi kalau dari segi non fisik adalah hijrah, itu adalah perubahan, merubah. Lah orang yang mau merubah diri dari yang buruk menjadi baik, menikah butuh sebuah proses. Ya, proses. Jadi ada beberapa bapak atau ibu guru kita ini yang dulu di sini kemudian pun pokoknya pengen pindah, akhirnya bisa pindah ke SMK 2 Jogja, SMK 1 Jogja. Siapa ya itu ya? Aquina ya, tahu ya? Ya, itu juga pindah Pak, kawan pindah di sana di SMK, betul ya? Jetis nih kan, butuh perubahan perjuangan itu. Apa dengan niat, dengan semangat dan sebagainya. Maka ketika kita berubah, mau merubah yang baik, apa yang buruk menjadi baik, butuh sebuah pengorbanan. Tapi kadang dalam diri kita terhantui. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka adalah buruk bagimu, dan boleh jadi apa yang tidak kamu suka adalah baik bagimu. Dan Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, ini Bapak Ibu, konteks ayatnya adalah ketika terjadi perang.
Bagaimana Rasulullah itu memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk berperang. Ya udah perang, tetapi di tengah jalan muncul dalam hatinya itu semangat mangrove itu apa Pak? Jadi ragu-ragu juga mangkat apa orang sami kan nek bapak itu guru ya enggak, jadi ini jam 6 ya udah saking itu sampun tidak gue tinggi. Dari Gusti itu pun sepeda motor buanter sana iki yo. Pembalap nih Gusti. Ya, betul ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah dengan semangat perubahan ini perlu adanya sebuah semangat, kemudian dengan harta, dengan jiwa dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah berjihad. Nah, berjuang di jalan Allah. Di dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam mencari keridhaan, maka kami sungguh-sungguh akan tunjukkan jalan kepada mereka, dan kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada 4 di dalam tafsir Kementerian Agama tentang jihad di sini. Yang pertama adalah sungguh-sungguh di dalam menegakkan agama. Alhamdulillah di SMK 1 ini sudah istiqomah untuk mengadakan kajian rutin, pengajian rutin setiap 1 bulan sekali. Ini hal yang perlu untuk kita tingkatkan, kita istiqomahkan. Karena siraman rohani ini akan membingkai rasa dan hasad yang dulunya kemerungsung menjadi nyaman. Kemerungsung Pak, tanggal tua tanggal 8 pun nyaman meleh. Tapi insya Allah di SMK 1 ini saya lihat mangisanya cukup luar biasa. Maka maaf ngapunten ketika saya ketemu dengan Bapak Ibu guru, saya tanya, "Bu, sampun daftar haji dereng?" Dereng Pak, segera saja. Dulu waktu almarhumah Bu Nur sinten nih Pak? Nur Lela. Dulu nih Pak, bismillah. Pak kemarin kan semangatnya luar biasa, jalan-jalan meninggal itu. Jadi akan punya gaya tentram, akan tenang di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh di dalam memberantas kemungkaran. Nah, kemungkaran di sekolah ini adalah kalau siswa kan tidak begitu ya Pak. Di sini pun boten gitu, nenten sing siswa mbeleng kan boten iki. Sudah tidak ada ya. Ya. Waktu saya ngajar di SMK Muhammadiyah depan Maju Lancar itu ada kelas namanya kelas D. Itu hampir Bapak Ibu guru kalau ngajar di sana tuh mengeluh, terlebih guru yang putus ibu guru. Di SMA Muhammadiyah saya juga pernah ngajar di sana. Itu ada juga kelas bu guru itu kalau keluar dari rumahnya itu menangis. Terharu. Penangisnya bukan terharu, dikandani wangele ra kok. Nek kene ya insyaallah tidak berbeda. Betul nanti lagi pun saya waktu di 2000 saya temukan 2021 anak itu begitu saya perintahkan besok minggu depan hafalan Quran surat ini ya Pak siap. Minggu depannya itu saya belum matang sudah ditanya, "Pak, jadi apa enggak saat ini?" "Ya jadi." "Siapa?" Namanya. Dulu kelas D kita Mas. Ya sih. Berarti anak-anak sudah siap betul. Pak Zar Jamal kalau saya mengajar itu sudah saya mulai pelajaran di luar ruangan. Kalau saya taman ben seneng waktu itu. Apa ya pelajaran apa nih? Kalau nggak salah ibu ini dulu murid saya. Nah, pusing dari ini.
Oh iya, Purwanti. Saya ingat saya diantar sama bapaknya. Betul ya? Gak bisa naik motor ya? Gak bisa naik motor. Ya? Sampai sekarang. Oh gitu. Luar biasa. Sampingnya juga. Sampingnya juga. Mana sampingnya mana? Jadi enak sudah murid Pak Harun dulu. Oh, Kusinten ini. Tuh, Budi, oh iya, Budi. Alhamdulillah. Iya, Budi ya. Terus Mbak Juli masih ada nggak? Masih. Di mana? Kantor. Oh iya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kemudian yang ketiga adalah makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh di dalam menjauhi kezaliman. Zalim itu adalah perbuatan aniaya. Kemarin ada video seorang laki-laki memanjat pohon yang cukup tinggi, kemudian entah bagaimana dia mati di atas pohon. Berbeda tentang videonya ini, ada yang mengatakan bunuh diri atau apa? Ternyata dia tidak bunuh diri ternyata. Dia karena apa? Menek itu badi meraih rambanan itu kayaknya kepleset. Lah kepleset itu pas nenggok pang itu badannya begini kata tidak kuat, tidak bisa, akhirnya meninggal di atas pohon. Kalau ini tidak menganiaya, yang tetapi yang menganiaya itu adalah orang-orang yang belum waktunya di pondok sudah mengakhiri dengan caranya sendiri. Dan ada zalim ini ada 3 kelompok. Yang pertama zalim yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Maka Rasul sampaikan, Allah nabiyukum bi akbaril kabair. Tahukah kamu aku tunjukkan dosa-dosa yang paling besar di antara dosa besar itu? Beliau mengatakan asyirku billahi, yaitu orang yang mensekutukan. Jadi dosa yang paling besar yang tidak memberi ampunan oleh Allah adalah perbuatan syirik. Kalau berjalan cepat jenenge syirik. Nek rada seneng jenenge sireng. Yang kedua, zalim yang masih bisa diampuni oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di sini orang-orang ketika berbuat salah atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian ingat kepada Allah dan kemudian tobat dan mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah zalim yang diperlantarkan oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang tahu tetapi tidak melaksanakan. Jadi sudah dijarno oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bisa menjauhi kezaliman, ini adalah termasuk kita berjuang di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam lembah kesesatan. Kemudian yang keempat, zalim di sini adalah orang yang keempat adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Nah sekarang ini kita baru dihadapkan untuk mempunyai hak di bulan Februari besok. Kayaknya yang paling tepat untuk bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Ini ketika Pak Ramda itu pemimpin itu ada 7 kriteria. Yang pertama, Satrio Kinundoro Murwa Punso. Jadi seorang pemimpin ketika melihat rakyat, melihat masyarakat dalam keadaan miskin, dalam keadaan sengsara, dia itu siang dan malam merenung harus bagaimana. Tetapi setelah dia temukan dan dia bisa mengambil langkah, itu adalah merupakan Murwa Kuncoro, awal masa gemilang dia sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang ini sama ketika Bapak Ibu guru melihat anak asing kategori yang sulit ditandani harus bagaimana, itu juga perlu ada sebuah trik sendiri. Yang kedua adalah Satrio
mukti wibawa kesampar kesandung. Dan ini Bapak Ibu. Jadi satrio mukti wibawa kesampar kesandung. Seorang pemimpin yang dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, hartanya banyak, tetapi di akhirnya dia kesampar kesandung penuh dengan masalah dan problem. Mestinya ini yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah satrio piningit hamung tuwuh. Nah, seorang pemimpin atau seorang menjadi pemimpin itu karena apa? Karena faktor gen ataupun keturunan. Jadi, itu kalau Bu Mega itu jadi pemimpin itu katanya karena faktornya Pak Karno. Nih, kemudian yang berikutnya adalah satrio jinumput sumelo atur. Ke opo biasanya ini masa pemerintahnya sudah selesai atau belum selesai dan harus merampungkan. Biasanya belum rampung, dia harus melanjutkan. Kalau di sekolah namanya PLT, maka cari orang yang bisa menyelamatkan. Jinumput sumelo atur. Penyerangan yang jadi selamatkan. Yang berikutnya adalah satrio pambukaning gapura. Ini naik strata. Kalau dulu jadi menteri, naik jadi presiden kan? Ada strata. Bisa jadi waka, terus jadi kepala. Itu loh Pak Mas Eko. Kalau namun jadi kok Pak wali kelas, terus jadi waka. Pambukaning gapura. Pak Presiden mau apa? Itu yang ganti kemudian yang berikutnya adalah satrio lelono topo merami. Jadi seorang yang bepergian tetapi berniat selalu berbuat kebaikan. Ini Bapak Ibu itu bisa dari rumah bismillah kan, lelono kan dari rumah ke sekolah lelono. Topo merami selalu berbuat kebaikan untuk peserta didiknya. Diniati bismillah akan menjadikan amal soleh. Maka Bapak Ibu guru Allah diberikan anugerah yang luar biasa. Man dalla ala khairan. Nah, sing sapa wae maring petunjuk kebaikan menurut. Mongko dhewe iku mau bakal oleh ganjaran padha karo sing dilakoni wong kuwi mau sing nglakoni tanpa dikurangi sedikit. Ini Bapak Ibu mendapat di sana. Dan kemudian yang berikutnya adalah satrio pinandita sinsian wah. Ini yang ketujuh. Dia menjadi pemimpin karena punya jiwa pandito. Pandito adalah orang yang mampu menghadapi persoalan hidup. Jika dia punya masalah, dikembalikan dan Quran dan Sunnah, dikembalikan kepada firman Allah Quran dan Sunnah. Nah Bapak Ibu, untuk 2024 nanti monggo ingkang badhe dipun pilih Bapak Ibu langkung pono ngeten. Tetapi yang jelas niatkanlah itu sebagai wakaf bismillah untuk kita untuk gunakan hak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dirasa itu yang bisa kami sampaikan. Meraih kemenangan dengan modal 3. Pertama iman, yang kedua perubahan, dan yang ketiga adalah jihad. Untuk merubah perlu adanya strata perjalanan, mulai dari planning, organizing, kemudian actuating, controlling, marketing, kemudian sampai kepada evaluasi. Ini pelajaran berbusitan ini. Westi ini. Jantari kalau nggak salah pendapat Jantari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita dalam tingkatan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo pengajian pada sore ini kita akhiri dengan berdoa. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma wafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal qadiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas sholihin Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami akhiri, ada yang belum saya sebut, Ibu Pak Miati, ada yang ini. Alhamdulillah. Teman seperjuangan ngajar di SMK 1 bersama Pak Azhar. Tambah pusing kan ini Pak? Bu Teguh. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.